Oke, semuanya salam sejahtera. Nah, ini adalah soal-soal dari kuis yang Ibu berikan di minggu atau di pertemuan yang kemarin ya. Oke, dari yang pertama, apabila ada yang seperti ini, nah ini kita perhatikan di sini ya. Ada tanda kurang dari syarat di kuadran 1. Syarat apabila grafik ada di kuadran 1 di K1, maka dia akan mengarahnya ke bawah. Maka kalau misalkan kita ngelihat dari sini, ini kan arsirannya 7X, 7X, 2Y ini arsirannya ke sini. Kemudian yang 3X, 5Y arsirannya di sini. Jadi kalau misalkan diperbesar kayak gini nih. Ya. Ah, iya. 7X, 2Y, 3X, 5Y. Nah, yang ini ya. Kalau 7X, 2Y ke arah sini arsirannya. Ya, karena dia kurang dari. Kemudian kalau yang ini dia arsirannya. Nah, yang numpuk yang di mana? Di sini dia 1, 2, 3, 4. Nah, ada di daerah berapa? Ada di daerah 2. Oke, demikian ya. Sudah ketahuan ya, berarti jawabannya adalah di sini, di daerah 2. Oke, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah apa? Sistem pertidaksamaan yang tepat dari, oke, kita lihat dulu dari yang pertama. Dari grafik yang pertama. Yang pertama kita ambil ini. Ini 3, ini min 2. Kemudian arsirannya ke sebelah sini ya. Nah, kan arsirannya ke sebelah sini. Maka kita akan uji. Ujinya pakai apa? 0,0. Bu boleh 0,3? Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Oke, Ibu akan pakai uji 0,0. Nah, seperti biasa, ini adalah bidang X, ini adalah bidang Y. Kalikan silang dia. Ya, 3 kalikan ke X, kemudian min 2 ini kalikan ke Y. Maka akan mendapat 3X, ingat min 2Y, kemudian tandanya nggak tahu, kemudian 3 kali min 2 adalah min 6. Sudah? Tanda ini yang kita cari adalah gini caranya. Masukkan di 0,0 di sini dia. K3 kali 0 dikurangi 2 kali 0 titik min 6. 3 kali 0, 0. Berarti 0 dengan min 6 lebih dari atau kurang dari? Iya, lebih dari sama dengan. Maka tandanya di sini adalah lebih dari sama dengan. Ya. Oke, sudah dipahami ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, set, set. Ibu langsung ya pakai 2 garis ya. 3, 6, kemudian 6, 6. 6, 6. Oke, kita pakai cari yang pertama dulu nih. Ini garis yang kedua, ini garis yang pertama. Oke, garis yang kedua seperti biasa kalikan silang ya. Nah, jadi 3X kemudian ditambah 6Y. Tandanya ke daerah mana? Oh, ke daerah sini, Bu. Tandanya, Bu. Ke apa namanya? Oh, di atasnya 3 ya. Nah, ini nih. Berarti kalau di atasnya sini artinya dia lebih dari sama dengan 3 kali 6, 18. Kemudian yang lagi satu, Bu. Yang 6, 6. Oke, di sini ya. Yang ketiga berarti 6X ditambah 6Y di bawahnya garis 66 berarti kurang dari sama dengan 36. Boleh nggak kita sederhanakan? Jelas boleh ya. Oke, kalau ini kita sederhanakan sama-sama bagi 3, maka akan menjadi X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 18 bagi 3, 6. Oke, ini yang kedua. Kemudian ini kalau misalkan sama-sama bagi 6, X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Ini yang kita dapat yang ketiga. Oke, maka kita sempurnakan, ditulis di sini ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Dan yang lagi satu, 3X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 6. Maka tugas kalian adalah mencari yang mirip. Ya, yang pertama dulu kita cek X tambah Y kurang dari 6 benar. X tambah Y lebih dari 6 benar. 3X dikurangi 2Y lebih dari, ini dia yang memenuhi. Ya, banyak salahnya di mana? Banyak salahnya itu di nyarinya. Ya, nyari
Yang mana sih yang sesuai dengan tanda-tanda SPL tersebut? Oke, sudah ya. Kalau misalkan ada tanda negatif seperti ini, ada grafik yang negatif, jadi buatin aja dia dulu sendiri. Atau kalian mau sendiri-sendiri dibuatin grafiknya, setiap garis-garisnya bisa. Ya, untuk memudahkan apa? Untuk memudahkan mata, kesehatan mata. Oke, sudah. Kita lanjut ke grafik, question yang berikutnya. Oke, nah ada soal seperti ini. Terus yang ditanya adalah model. Nah, kalau yang misalkan ditanya model, maka kita tentukan dulu diketahui X-nya mana, Y-nya mana, ya. Jika kain sutra, jika kain sutra nih, ini adalah stoknya. Maka berarti ini stok untuk kain sutra, stok untuk kain wool. Maka akan dikombin menjadi pakaian jenis satu. Pakaian jenis satu itu untuk diibaratkan sebagai X. Kemudian pakaian jenis 2 diibaratkan sebagai Y. Kalau kalian bingung, stok boleh nggak dijadikan apa namanya X dan Y? Jangan. Kalau itu misalkan kalau kalian pakai itu pasti akan bingung nanti ya. Jadi kalian pakai kain jenisnya. Ya, jenisnya mana? Cari dulu jenis pertama, cari dulu jenis kedua. Stok jangan digunakan sebagai X dan Y, biar nggak bingung. Oke, kita buat di sini tabelnya. Stok yang pertama adalah sutera, stok yang kedua adalah wool. Oke, ya, baik. Oke, untuk pakaian jenis satu, ini kan pakaian jenis satu ya. Berapa diperlukan sutera? Oh, pakaian jenis satu memerlukan sutera 5 meter, kemudian wool 2 meter. Kemudian jenis 2 itu adalah 3 sutra, 3 wool. Kemudian total stoknya sutra itu 60, stoknya wool itu adalah 75. Nah, maka bisa dibuatkan di sini 5X ditambah 3Y. Ingat, kalau stok itu jangan menggunakan lebih dari, tetapi kurang dari atau sama dengan, ya. 60, kemudian ini 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 75. Ingat, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Anggap jenis X itu jenis yang pertama gagal dibuat atau jenis yang kedua gagal dibuat. Ya, selalu dia optimis X lebih dari sama dengan 0. Maka kita cari dulu yang mana dia. Oke, kita pilihan yang pertama dulu. 5X 3Y kurang dari ini benar. Kemudian 2X 3Y kurang dari 75 benar. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini dia yang memenuhi. Bu, kenapa yang kedua nggak bisa? Yang kedua tuh nggak bisa karena apa? Karena dia nggak mau connect dia nih. Karena yang dimintakan 5X 3Y. Ya, yang ini coba dilihat 5X 3Y ini benar. Ini menggunakan lebih dari. Pasti ada salah satu yang nggak sesuai. Ya, oke. Untuk yang question yang ini jawabannya adalah ini. Ya, oke. Ya, oke ya, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, hanya ditanya model. Yang ini hanya ditanya model. Jadi model aja yang diselesaikan. Oke. Kemudian question yang berikutnya, sebuah perusahaan membuat 2 jenis produk A dan produk B. Stok produk, untuk membuat A diperlukan waktu 3 jam mesin 1 dan 2 jam mesin 2. Kemudian produk B 2 jam mesin 1, 3 jam mesin 2. Waktu yang tersedia untuk mesin 1. Oh, ini berarti stoknya. Stok yang pertama adalah mesin 1, stok yang kedua adalah mesin 2. Jadi dibuat aja di sini. Mesin 1, mesin 2. Ya, dibuat dulu stoknya. Kemudian, maka kita bisa menentukan jenisnya yang pertama. Oh, ini produk A. Ini adalah produk B. Oke. Sekarang baru kita masukkan di masing-masingnya. Oke, mesin 1 membutuhkan produk A membutuhkan berapa di mesin 1? Oh, 3. Kemudian mesin 2-nya berapa? 2. Kemudian produk B membutuhkan 2 di mesin 1, 3 di mesin 2. Kemudian waktu yang tersedia adalah mesin 1 itu, waktu yang tersedia untuk mesin 1 dan mesin 2 adalah
60, jadi masing-masing 60. Ya. Waktu yang tersedia untuk mesin 1 dan mesin 2 adalah, jadi masing-masing ini maksudnya 60, 60. Oke, nah harga jual ini karena dia penjualan yang diminta, berarti ini adalah nilai optimumnya, targetnya, fungsi targetnya. Berarti nanti 100.000 di X, kemudian ditambah 150.000 di Y. Ya, nanti kita masukkan di X, Y-nya di sini. Ya, nah kita cari dulu yang pertama ini. Ke samping atau ke bawah ya? Jelas ke bawah, stoknya kan ada di bawah ya. 3X ditambah 2Y. Kemudian kalau waktu yang tersedia atau untuk produk B memerlukan waktu sekian, waktu yang tersedia kan segitu 60 jam. Maka jangan menggunakan lebih dari 60 jam. Nanti meledak mesinnya ya. Jadi kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian yang kedua, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 60 juga. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini dulu yang pertama. Oke, kita sudah menentukan model matematika. Kenapa model matematika? Karena yang soalnya adalah soal cerita. Oke, kita lanjut ke buat grafiknya. Step 1. Oke, udah. Step 1. Kemudian step 2. Step 2 itu kita mencari grafiknya dulu ya. X, Y, 0, 0. Ini untuk yang 3X, 2Y sama dengan 60. Oke. Sekarang apabila X-nya 0, berarti 3 kali 0 adalah 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60. Y-nya sama dengan 60 bagi 2, 30 di sini. Nah, sekarang apabila yang X-nya yang 0, maka 3X tambah 0 sama dengan 60. 3X sama dengan, jadi X sama dengan 60 dibagi 3, jadi 20 di sini. Kemudian grafik yang kedua, jangan salah ya. Grafik yang kedua itu 2X tambah 3Y sama dengan 60. Apabila sekarang X-nya yang 0, maka 3Y sama dengan 60. Y-nya berapa? 20. Apabila sekarang Y-nya yang 0, berarti 2X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 2, 30. Tuang dalam grafik. Oke. Grafiknya di sini ada di step 3. Step 3 ini adalah menentukan DP-nya. Ya. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama 0,30. Oke. 0,30 anggap di sini 30-nya ya. Kemudian 0,30, 0,30 dan 20,0. Oke. 20,0 anggap di sini dia. Set 0,30, 20,0 ya. Kemudian yang kedua 0,20, kemudian 30,0. 0,20, 0,20, 30,0 set 0,20, 30,0. Kemudian tandanya apa? Tandanya kurang dari nih. Kurang dari ke bawah, kurang dari ke bawah. Oke. Kurang dari ke sini. Kurang dari juga ke sini. Maka di sini adalah DP-nya. Set DP. Sudah, step 3 sudah ketemu. Kemudian step berikutnya. Dimasukkan di sini ya. 0,20 yang pertama. Kemudian 20,0, 0,0. Oke, kita belum menentukan ini titik potongnya. Maka 30X ditambah 20Y sama dengan 60. Kemudian lagi satu. 3X kok. Segitu sih. Diulang ya. Oke. Oke, ntar dulu. Gue cari dulu. Ya. Baiklah. Maka di sini
Tadi berapa sih? Oh, ini ya. 3x 2y sama dengan 60. 3x tambah 2y sama dengan 60. Kemudian yang lagi satu, 2x 3y. 2x tambah 3y sama dengan 60 juga. Nah, kita eksekusi dulu di x ya. Ini kali 2, yang ini kali 3. Maka di sini 6x ditambah 4y. 6 kali 2 sama dengan 120. Kemudian yang bawah kali 3, berarti 6x ditambah 9y. 6 kali 3, 180. Dikurangi x habis. 4 dikurangi 5 min y. 4 dikurangi 9 min 5y. 120 dikurangi ini sama dengan min 60. Maka y sama dengan berapa? 12. Ya. 60 bagi 5 sama dengan 12. Oke, kemudian tinggal dimasukkan aja. 2x tambah 3y ke salah satu ya, boleh atas, boleh bawah. Maka 2x ditambah 3 kali 12 sama dengan 60. 2x sama dengan 60 dikurangi, yuk 12 kali 3 berapa? Kalkulator. 3 kali 12, 36. Maka 2x sama dengan 24. X sama dengan 12. Bu, kok titiknya sama Bu? 12,12 ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. 12,12. Kita masukkan di sini 12,12. Maka untuk targetnya, oke, 100.000 X, 150.000 Y. Oke, di sini 100.000 X ditambah 150.000 Y. Oke, kita masukkan ya. Oke, tolong ke. Nah, kita masukkan 0 ditambah 150 kali 20 berapa? Oh, 300. 3 juta. Kemudian yang ini 2 juta. Yang ini 0, yang ini ditambah 1.500.000 sama dengan 2,7. Ini jawabannya. Oke, silakan dicari ya. 2,7. Oke, sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita udah ketemu berarti ya. Kita udah ketemu berapa hasilnya. Nah, di sini maksimalnya, ternyata maksimalnya itu bukan di daerah potongnya ya. Bukan di titik potongnya, tetapi di sini malah dia 3 jutanya ada di situ. Kita lihat di optionnya, apakah ada? Ada, yang nomor 2. Oke ya, jadi ingat tidak selalu di titik potong ya, tidak selalu di titik potong, tapi di sini dia. Di sini adalah daerah maksimumnya. Ada di mana? 0,23 juta. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini seorang penjahit akan membuat gaun A dan gaun B. Gaun A memerlukan 3 katun satin. Oke, kita lihat dulu persediaannya. Buat dulu persediaan. Yang pertama adalah katun, yang kedua adalah satin. Kemudian yang mana sebagai X? Gaun A itu sebagai X. Kemudian gaun B itu sebagai Y. Nah, gaun A memerlukan 3 katun, 1 satin. Kemudian gaun B memerlukan 1 katun, 2 satin. Stok mereka adalah 12 meter untuk katun dan 10 meter untuk kain satin. Maka kita buat modalnya sekarang. 3X ditambah Y kurang dari atau lebih dari?
Jelas kurang dari, masa menggunakan lebih dari persediaan. Ya, kemudian yang ini X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Sudah? Tentu saja X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Apa yang ditanya? Model, hanya model aja. Maka ini dia. Kita cari satu-satu. 3X ditambah, yang pertama ya, 3X tambah Y kurang dari, benar. X ditambah Y, oke, ini salah. Yang kedua, 3X 2Y kurang dari, benar. X salah. Yang ini benar, yang ini salah. Oke, kemudian ini 3X ditambah Y. Oh, ini salah ya. Kenapa Ibu benerin? 3X tambah Y kurang dari 12 benar. X ditambah 2Y kurang dari 10 benar. X lebih dari 0. Ah, ini berarti jawabannya. Ya, kalau yang ini pasti ada yang beda. Ah, ini beda nih. Ini salah. Oke, sudah ketemu ya di question yang ini. Dilanjutkan ke question berikutnya. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A, 20 dan 24 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dan dibutuhkan satu unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 memerlukan 3 unsur A dan 2 unsur B. Oke, kemudian kita cari dulu yang pertama seperti biasa, stoknya. Oh, stoknya itu unsur A. Tulis di sini unsur A. Yang di sini unsur B. Jadi A dan B itu nggak selalu sebagai X, Y. Ya, kita lihat stok dulu yang pertama, baru kita bisa menentukan yang lain. Kemudian untuk barang jenis 1, oh berarti barang jenis 1-nya sebagai X, barang jenis 2-nya sebagai Y. Oke, barang jenis 1 membutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Kemudian, sedangkan membuat barang jenis 2 diperlukan 3 unsur A dan 2 unsur B. Totalnya unsur A itu ada 18, unsur B ada 24. Kemudian ini adalah fungsi targetnya ya. Harga-harga itu biasanya masuk ke fungsi target. Yang diminta adalah penjualan maksimumnya berapa. Oke, sampai di sini dulu kita buat model. Step 1 kita buat model matematikanya. Model matematikanya berarti X ditambah 3Y. Stok seperti biasa kurang dari sama dengan. Ya, kemudian 2 berarti kalau mau disederhanakan gimana anak-anak? Sederhanakan sama-sama bagi 2. Berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 24 bagi 2, 12. Boleh gitu? Boleh kok. Nggak apa-apa ya. Oke, yang nggak boleh disederhanakan itu ini. Targetnya. Nah, ini adalah SPL atau modelnya. Sudah selesai. Oke, sekarang di step 2. Step 2 kita bentuk grafiknya dulu. Step 2. Step 2 bentuk grafik. Yang pertama, X tambah 3Y sama dengan 18. Buatkan grafik apabila X-nya 0. Yuk, berarti 3Y sama dengan 18. 18 bagi 3, 6. Tulis di sini ya. Nah, apabila sekarang Y-nya yang 0, nah Y-nya 0, X sama dengan 18. Oke, kemudian grafik yang kedua, X tambah Y sama dengan 12. Kalau ini mudah aja sih. Apabila X-nya 0, Y-nya pasti 12. Apabila Y-nya 0, X-nya 12. Kemudian kita masukkan dalam grafik. Grafiknya langsung di sini aja ya. Oke, sekarang 0, 6, 18. 6, 18. Yap. 06, 18,0. Kemudian 12, 12, set. 12, 12. Oke, kemudian tandanya kalau kurang dari ngumpulnya pasti di sini dia. Tertutup. Ya. Oke, DP sudah ketemu. Ini step 3. Kemudian, apa sih namanya? Step 4-nya. Tentukan targetnya. Oh, targetnya adalah barang jenis satunya itu harganya 250.000 X ditambah barang jenis 2-nya 400.000 Y. Kemudian berapa masuk yang pertama? Yang ini 0,0. Kemudian yang kedua 0,6. 0,6. Kemudian yang ketiga 12,0 dan yang terakhir kita cari caranya.
Dieliminasi substitusi ya. 18 X tambah Y sama dengan 12. Tinggal langsung aja nih. Mudah nih ya. 2Y 6. Y-nya sama dengan 3. Kemudian X tambah Y sama dengan 12. Berarti X-nya berapa? 12 dikurangi 3. Betul sekali. Berapa? 9 ya. 9, 10, 11, 12 ya. Oke, dapatnya adalah 9,3. Nanti kita masukkan di sini ya. Aduh, nggak bisa. Ntar deh ya. Oke, sekarang kita masukkan 200 nih 0. Kemudian ini 250 kali 0, 0. 400 kali 6. Berarti di sini 4 kali 6, 24. 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian di sini 25 kali 12 berapa? Kalkulatornya dulu keluarin. Berapa ya? 250 kali 12. 3 juta. Oke, yang lagi satu sekarang 9,3 kita masukkan. 250 kali 9, 250 kali 9 itu 2,250K. Kemudian 400 kali 3 itu 1.200.000. Oke, kalau di total adalah ya 3.450. 3.450K. Artinya di mana dia? Oh, di sini dia adalah max-nya. Ya. Kesimpulannya, jadi penjualan max adalah 3.450.000. Kemudian dengan jenisnya 9 jenis nih, berarti dia nih ya. Di sini berarti dia 9 jenis 1, jenis X. Berarti X-nya, X, Y-nya 9,3. Artinya apa? 9 jenis 1, 3 jenis 2. Itu jawabannya. Yang mana kira-kira? 9 jenis 1, 3 jenis 2 yang ini. Sudah. Bisa aja kebalik, bisa aja. Maka hati-hati dibuat di sininya ya. Oke, question yang ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke berikutnya. Oh, terakhir ini ya. Dah. Oke, sekarang seorang anak diharuskan minum paling sedikit. Kalau paling sedikit kurang dari nggak mungkin, lebih dari ya. Ya. Maka kita pakai di sana sekarang stoknya dulu. Dalam satu hari memerlukan 2 vitamin A. Berarti di sini adalah fit A, yang ini adalah fit B. Kemudian apa lagi? Tablet jenis 1. Tablet jenis 1 memerlukan 5. Fit A, 3, fit B. Kemudian tablet jenis 2, 10 fit A, 1 fit B. Kemudian apa ini stoknya? 25 untuk fit A, 5 untuk fit B. Maka sudah bisa nih bisa dibagi 5 ya. Oke, kalau misalkan bagi 5 berapa dia? X ditambah 2Y. Pakai lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Kan memerlukan dan paling sedikit dia minum harus segini ya. 25 bagi 5, 5. Kemudian di sini 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. Pengeluaran minimum X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Itu tetap. Oke, kemudian berikutnya X tambah 2Y sama dengan 5. Kalau kita buat tabelnya XY 0, ya 0, 0. Apabila X-nya 0, berarti Y sama dengan 5 per 2, oh 2,5. Kemudian kalau misalkan Y-nya yang 0, berarti X-nya 5. Oke, kemudian yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 5. Oke, kemudian kita buat tabel X, Y. Apabila X-nya 0, Y-nya berapa? Oh, Y-nya adalah 5. Apabila sekarang Y-nya yang 0, X-nya adalah 5 dibagi 3. Tulisnya 5 per 3. Ya, 5 per 3 kurang lebih dia 1 sekian, 1,6. Oke, atau di sini 1,6. Nah, kita buat grafik. Step 2, buat grafik. Yang pertama 0,5. Oke, ini 5, ini anggap 1,6 ya.
Kemudian lanjut 0,25, iya. 2,5 di sini 5. Kemudian yang mana dia pakai lebih dari, berarti di sini dia daerah arsirannya. Nah, ini adalah DP-nya. Tandanya pojok-pojok 2, 3. Maka 3 titik aja yang kita cari kalau grafiknya terbuka, ya. Nah, yang dicari adalah daerah minimum, pengeluaran minimumnya. Maka targetnya berapa? Oh, harga. Kalau pengeluaran itu harga, berarti 4.000 X ditambah 8.000 Y. Kemudian yang pertama titiknya, yang pertama ini 0,5. Kemudian yang kedua 5,0. Kemudian yang ketiga titik potongnya atau tipotnya. Yuk cari tipotnya. X tambah 2Y sama dengan 5. 3X ditambah Y sama dengan 5. Yang bawah Ibu pakai Y ya, ngabisin ya. Kali 1 kali 2. Maka di sini X tambah 2Y sama dengan 5. Yang bawahnya 6X tambah 2Y sama dengan 10. Kalau misalkan dikurangi, jadinya min 5X. Ini habis ya. Min 5X, 5 dikurangi 10, min 5 juga. Maka X adalah 1. Kemudian Y-nya berapa, Bu? X tambah 2Y sama dengan 5. Kita masukkan. 2Y sama dengan 5 dikurangi 1. Ya. Berarti 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Titiknya ada di berapa? 1,2. Nih ya. 1X, Y 1,2. Tulis di sini 1,2. Duh. Ya, di sini 1,2. Yuk. 400 0 berarti 8.000 kali 5, 8 kali 5 40.000. Kemudian ini 5 kali 4 20 berarti 20.000. 4K ditambah 8 kali 2 16K sama dengan berapa? 4 tambah 6 20K. Oke. Nah, berarti sini sama dengan 20.000. Pengeluaran minimumnya ada di mana? Ada di 20.000. Ibu double, Ibu? Iya, nggak masalah. Kan diminta pengeluaran. Pengeluarannya bisa di 5,0. 5,0 itu artinya, yang mana X-nya ya? Artinya hanya tablet jenis 1 aja. 5. Tablet jenis 2 nggak ada. Kemudian kalau 1,2 tablet jenis 1, 1. Kemudian tablet jenis 2, 2. Nah, ini artinya. Ya. Yang jelas pengeluarannya minimum adalah 20.000. Oke. Sudah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa digunakan untuk belajar persiapan penilaian harian. Semangat! Ingat, KBM-nya adalah 74. Salam sejahtera.